Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulastri dari SMP 1 Mejobo, CGP Angkatan 8 Kabupaten Kudus. Izinkanlah saya untuk memaparkan tugas saya dari modul 1.1.A.8, yaitu koneksi antar materi atau kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Dalam pendidikan calon guru penggerak ini, saya tidak sendiri, tetapi didampingi oleh pengajar praktek Bapak Ridwan Samsu SPD MPD dan Bapak Ibrahim Yazid SPD MSI selaku fasilitator CGP Angkatan 8 Kabupaten Kudus. Setelah mempelajari di modul 1.1, saya dapat menyimpulkan tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya yang pertama adalah menuntun. Artinya, menuntun adalah mengarahkan murid sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan murid, sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Yang kedua, pendidikan adalah menghamba kepada murid. Artinya, pendidikan yang berpusat pada murid, di mana kita sebagai guru melayani dan membimbing murid sehingga murid merasa merdeka dan dalam pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga adalah sistem Among. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Ing madya mangun karsa artinya seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan tutwuri handayani yaitu seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Yang keempat, menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya, kodrat setiap murid berbeda-beda sesuai alam dan zamannya. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan antara murid satu dengan murid lainnya. Karena di alam mereka berbeda dan zaman mereka berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah budi pekerti. Sebagai pendidik, kita tidak hanya meningkatkan intelektual, tetapi juga menanamkan karakter dan budi pekerti. Selanjutnya langsung saja ke tugas pokok dari modul 1.1, yaitu koneksi antar materi. Di antaranya yang pertama adalah apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Oke, langsung saya jawab. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini? Yang pertama adalah saya meyakini guru satu-satunya sumber informasi. Maksudnya di sini, siswa tidak akan pandai jika tidak diberitahu atau diajarkan oleh guru. Jadi, guru itu sumber pokok dari sumber pembelajaran. Dari proses pembelajaran itu adalah guru. Jadi, tanpa guru, siswa itu tidak bisa. Itu maksudnya. Yang kedua, saya meyakini guru masih terpaku dengan KKM. Ya, jadi kita dalam pembelajaran itu fokus dengan ketuntasan siswa terhadap KKM yang telah ditetapkan. Jadi kita mau tidak mau itu seolah-olah mengejar materi.
Ya, materi harus tuntas, harus sesuai KKM, nilai siswa harus sesuai KKM, minimal KKM. Nah, kita menilai keberhasilan siswa itu dari nilai, dari itu tadi, besar banyak sedikitnya siswa yang memperoleh di atas KKM. Yang ketiga, saya menyamaratakan kemampuan dan minat bakat semua murid. Jadi di sini itu semua murid yang saya ajarkan saya anggap sama. Jadi saya tidak mengidentifikasi minat atau bakat atau kemampuan siswa satu persatu. Pokoknya saya anggap sama. Jadi proses pembelajarannya pun sama. Tidak sesuai kebutuhan mereka. Dan yang terakhir, saya menganggap memberi hukuman merupakan pelajaran terbaik untuk murid. Jadi saya berpikir jika siswa atau murid yang melakukan kesalahan, saya akan memberi hukuman supaya murid tersebut jera atau tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut. Setelah saya mempelajari tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, saya merasa selama ini saya salah, baik dalam pembelajaran, dan saya juga merasa bersalah kepada murid saya terutama yang saya beri hukuman. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Perubahan pemikiran saya diantaranya yang pertama adalah pembelajaran berpusat pada murid. Artinya dalam proses pembelajaran kita fokus terhadap murid. Kita layani, kita bimbing, kita arahkan murid apa yang mereka butuhkan kita layani. Jadi tidak berpusat kepada Bapak Ibu guru lagi. Yang kedua, sumber belajar tidak hanya guru. Di sini murid diberi kebebasan untuk mencari sumber belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Contohnya mungkin dari Google atau dari YouTube, dari TikTok. Kita selaku guru hanya mengarahkan supaya anak-anak itu mencari informasinya dengan tepat, tidak salah sasaran atau salah mencari sumber informasi. Yang kemudian, yang ketiga, pembelajaran tidak dibatasi dengan KKM. Jadi, kita bisa fokus dalam memahami karakteristik murid. Kita bisa fokus dalam melayani, membimbing, mengarahkan murid sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Yang keempat, setiap murid minat dan bakatnya berbeda-beda. Jadi tidak bisa disamaratakan. Jadi dalam pembelajaran kita harus mengidentifikasi kemampuan murid yang berbeda-beda. Minatnya di mana, bakatnya apa. Jadi kita menyesuaikan dengan kemampuan yang mereka miliki. Dan yang terakhir, memberi hukuman kepada murid tidaklah tepat. Karena setelah murid tersebut diberi hukuman, mereka tidak jera, tetapi mereka akan merasa takut, merasa was-was kalau atau jika dia akan melakukan kesalahan lagi. Di sini apabila siswa tersebut atau ada siswa yang melakukan kesalahan, kita arahkan, kita nasihati, ya, kita bimbing supaya dia atau murid tersebut mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Selanjutnya, perubahan perilaku saya setelah mempelajari modul ini
Di antaranya, yang pertama adalah memberi kebebasan murid sesuai dengan minat dan bakatnya, serta membebaskan dalam mencari informasi pembelajaran. Di sini meskipun murid itu bebas, tetapi bebasnya itu tidak keluar dari tata tertib. Kemudian yang kedua, membuat pembelajaran yang menyenangkan. Ya, saya berusaha membuat pembelajaran di kelas itu menyenangkan. Misalkan kita belajar sambil bermain, ya. Kemudian yang ketiga, lebih sabar dalam membimbing, mengarahkan, dan melayani murid. Ya. Karena di sini murid itu karakternya berbeda-beda, ada yang pandai, ada yang memang bakatnya itu menggambar, ada yang bakatnya itu berhitung, ada yang bakatnya itu bernyanyi. Jadi kita diarahkan atau saya harus lebih sabar lagi dalam membimbing dan mengarahkan murid tersebut. Untuk pertanyaan dari modul 1.1 ini, yang ketiga adalah yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu saya akan merancang pembelajaran yang kreatif, inovatif, menyenangkan, serta berpusat pada murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, untuk pembelajaran yang kreatif dan inovatif tujuannya supaya anak itu tidak bosan. Ya, belajar di kelas terus, sesekali kita ajak murid-murid itu pembelajaran di taman atau di lapangan, bahkan kita bisa ke perpustakaan juga. Jadi anak-anak tidak bosan. Kemudian menyenangkan. Nah, dalam pembelajaran kita bisa selingi dengan permainan. Ya. Di sini jadi siswa itu bisa bermain sambil belajar. Kemudian berpusat pada murid. Jadi pembelajaran itu tidak monoton pada guru. Kita aktifkan, kita ajak murid berpartisipasi. Kita ajak murid untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian untuk kodrat jam sesuai dengan kodrat zaman atau kodrat alam. Ya. Kodrat alam, karena karakteristik murid itu berbeda-beda, jadi kita harus menyesuaikan, ya, mengarahkan karakteristik tersebut. Dan yang terakhir adalah kodrat zaman. Maksudnya zaman kolonial, pendidikan pada zaman kolonial dengan zaman sekarang itu tidak sama. Kalau sekarang itu zamannya teknologi, jadi kita tetap mengikuti teknologi, mengarahkan siswa untuk meningkatkan pengetahuan teknologi dengan cara membimbingnya, mengarahkannya, jangan sampai murid-murid tersebut tersesat dengan adanya teknologi. Yang kedua, menerapkan sistem among dan menuntun, bukan menuntut. Jadi kita sebagai guru jangan sampai menuntut kepada murid, tetapi kita menuntun murid sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan murid. Di mana di sini sistem among, sistem among itu membimbing, mengarahkan, menuntun murid-murid itu sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga mereka nanti akan mencapai kebahagiaan, mencapai keselamatan sesuai yang mereka inginkan. Untuk yang terakhir, membiasakan pembiasaan karakter positif baik itu di kelas maupun di sekolah, serta menerapkan pembelajaran sesuai dengan kearifan budaya lokal.
Contohnya untuk pembiasaan karakter positif, kita menerapkan 3S ya. Senyum, salam, dan sapa. Itu kita membiasakan kepada murid, tidak hanya kepada Bapak Ibu guru atau staf tata usaha, tetapi kepada semua warga sekolah ya. Baik itu tamu ya, tamu mungkin kalau ada tamu tetap ya, meskipun kita tidak kenal, tetap kita membiasakan mereka untuk senyum, sapa, dan senyum, salam, dan sapa. Kemudian pembiasaan lagi yaitu sebelum pembelajaran dimulai membaca Asmaul Husna. Ya. Di sini kita ambil nilai religiusnya ya. Kemudian untuk pembelajaran sesuai dengan kearifan budaya lokal. Contohnya kita pembelajaran menyesuaikan kearifan lokal. Misalkan saja kearifan lokal di sekolah saya adalah menganyam. Jadi kita berusaha untuk menyesuaikan kearifan-kearifan lokal yang ada di sekitar sekolah.